dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kita lanjutkan murojaah kita. Bacaan terakhir surat Al-Ghasyiyah. Sekarang surat Al-Fajr halaman 593. Udah ketemu belum? Udah ya. Dengerin lalu tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad in fa aktsaru fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية
radiyatan mardiyah. Saya ulangi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kol-kolannya jangan lupa ya. Naf bukan kol-kolah, bukan naf tapi naf ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Rabbiki bukan rabbika ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanya pendek. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. T-nya panjang, T-nya panjang. Ibadi dua harokat ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanya pendek, bukan jannati, salah ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. 1, 2, 3. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Dengungnya ditahan 2 harokat. Diu ya. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada.
Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Wa lisanan wa syafatain. Wa lisanan wa syafatain. Wa hadainahu najdain. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin dhi masghaba. Au it'amun fi yaumin dhi masghaba. Au it'amun fi yaumin dhi masghaba. Yatiman dha maqraba. Au miskinan dha matraba. Au miskinan dha matraba. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Walladzina kafaru bi alaihim narum muqsadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى Ninya panjang ya, yugni dua harokat ya. Wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza
لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak
Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Jangan ditahan, bukan sob tapi sob, ya. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Coba ibu-ibu terangkan, terjemahkan surat Ad-Duha tadi ayat 1 sampai 11 gantian. Silakan. Gantian. Satu-satu gak apa-apa. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan. Terus ganti. Demi malam apabila telah subuh. Ya. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Ya. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada keterpelaan atau dunia. Terus. Kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Ya. Sehingga engkau menjadi puas. Terus. Maka dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Ya. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikanmu. Ya. Terus. Dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu dia memberimu kecukupan. Memberikan kecukupan. Terus. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sempurna. Terus. Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau mengabdinya. Iya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Iya, kau nyatakan dengan bersyukur. Jadi ibu-ibu, ini kisah Nabi Muhammad bersedih. Beliau berdakwah tidak diterima, diusir, bahkan mau dibunuh. Ya kan, ini hiburan dari Allah untuk beliau dan untuk kita yang merasakan kehidupan menjadi pengikutnya. Bapak-bapak mungkin harus menyadari ada orang-orang yang dikasih oleh Allah jabatan, dikasih kedudukan, ya kan, dikasih kekuasaan, ya. Ada juga seperti kita nggak punya kedudukan, nggak punya kekuasaan, jadi orang biasa. Yang Allah minta bukan kedudukan atau kekuasaannya, tapi yang Allah minta adalah amal kita. Mau jadi penguasa atau rakyat biasa, punya jabatan atau hanya sekedar rakyat jelata. Kita yang diminta oleh Allah amal kita. Ada orang yang punya posisi, kan, tapi nggak punya fungsi. Kita nggak punya posisi, tapi harus punya fungsi. Kalau bisa punya fungsi dua-duanya, yang punya jabatan fungsinya apa? Begitu. Jadi jabatan difungsikan untuk apa? Di sini juga begitu, Allah menghibur agar kita tahu Nabi Muhammad dulu oleh Allah, ya kan, diterangkan di sini, ya kan, disebutkan, sungguh kamu, ya kan, Tuhanmu akan memberikan kepada Abu Muhammad, yu'tika rabbuka fatardo. Bukankah kamu dulu anak yatim? Bukankah kamu dulu orang yang bingung? Bukankah kamu dulu juga orang yang fakir, melarat? Begitu. Oleh Allah dijadikan, ya kan, yatim dilindungi.
Oleh Allah dijadikan orang yang bingung diberikan bimbingan. Oleh Allah Nabi Muhammad jadi orang miskin dan fakir, oleh Allah dicukupkan dengan menjadi pekerjanya Siti Khadijah dan kemudian dijadikan suaminya. Ini artinya kita semuanya mengalami ini. Tidak semua orang itu ujug-ujug kaya. Tidak semua orang ujug-ujug jatuh miskin, enggak. Ada prosesnya semuanya. Oleh Allah diterangkan ayat ini untuk kita bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi jangan sampai ketika kita sudah kaya lupa dulu kita pernah miskin. Jangan lupa dulu kita punya jabatan, ya kan? Lupa pada rakyatnya. Nah, begitu. Sumpah dan janji ditinggalkan begitu saja, foya-foya hidupnya. Sampai beli jam harganya berapa? Beli jam harganya berapa? Berapa miliar? Nah, begitu. Itu nggak ada manfaatnya. Begitu. Ya, ini hati-hati. Ya kan? Nah, makanya pesan oleh Allah dari beliau untuk Nabi kita, dengan anak yatim jangan menghardik, dengan orang yang minta-minta jangan menggertak. Ya kan itu? Nikmat Allah boleh kau ceritakan dalam rangka tahaddus bin nikmah. Apa tahaddus bin nikmah? Cerita tentang nikmat Allah untuk kita syukuri. Nah, begitu Bapak punya nikmat dari Allah banyak sekali. Nikmat punya istri, nikmat punya anak, ada yang belum punya anak, nikmat punya anak mertua. Yang belum punya anak mertua, jaga itu anak. Masih mending kita punya anak mertua, punya istri kan gitu ya. Nabi Isa itu sampai sekarang nggak punya istri. Coba bayangin, diangkat ke langit. Makanya saya pesan untuk kita bersama. Jadi apapun kita, posisi kita dimanapun, tetap kita beramal sesuai dengan fungsi kita sebagai orang muslim. Waktu sholat, ya datang waktu sholat kita sholat. Waktu bekerja. Waktu istirahat istirahat. Waktu makan. Waktu minum. Waktu tidur. Jangan sampai waktu ngaji. Nah itu, coba lihat tuh khusyuk banget. Nah. Bahkan gitu kan, begitu ya, gitu. Yang belum tidur silakan tidur. Yang belum ngopi silakan ngopi biar tidak tidur. Gitu. Di sini ada kopinya enggak? Ada. Kenapa kok tidur? Nah, kalau besok ada pengajian lagi sebelum ngaji minum. Ini kopi nih tuh, kopi udah bening nih. Kopi bening banget. Biar nggak ngantuk saya. Begitu, saya harus persiapan sebelum subuh sudah bangun ya kan, qiyamul lail dan sebagainya. Untuk apa? Persiapan. Kita ini kasih mata, kasih tubuh untuk bersyukur kepada Allah. Rasulullah nyontoin syukurnya Nabi gimana caranya? Pernah saya sampaikan di sini. Beliau sholat sampai kakinya bengkak. Kalau kita syukurnya gimana? Tuh, ini makanya Aisyah kan protes, komplain pada Nabi. Ya Rasulullah, engkau ini sudah diampuni dosamu masa lalu. Engkau ini sudah dijamin masuk surga. Kenapa kau sholat sampai bengkak-bengkak kakimu seperti ini? Sampai bengkak Nabi Muhammad. Kita buru-buru bengkak, berdiri juga belum pernah kan gitu kan, bisa jadi. Pak Ali gimana? Kayak mulai bangun? Begitu. Oh, nonton bola nobar ikut. Begitu. Iya begitu. Ya, apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi bersyukurnya Nabi itu dengan sholat. Kalau kita enggak, makan-makan gitu kan. Syukuran 17-an, makan-makan atau sholat? Makan-makan atau joget-joget? Nah kenapa nggak di demo itu joget-joget itu 17-an? Ada orang anggota dewan joget-joget malah di demo lah. Coba yang nyontain joget-jogetan itu DPR atau rakyatnya? Begitu. La ilaha illallah. Begitu. Itu anggota masyarakat itu setiap 17-an joget, panjat pinang. Bahkan sampai terlanjur dipanjat belum dipinang kan gitu. Naudzubillah min dzalik. Siapa yang salah coba? Kok DPR lagi? Kan gitu kan. Begitu ya. Begitu. Jangan sampai satu oknum yang salah, satu gerobak itu dibakar. Begitu. Yang busuk nangkanya satu. Ya kan? Satu gerobak dibuang semua begitu. Itu tuh begitu. Ya. Tidak semua anggota DPR seperti itu.
begitu. Cuma sedikit yang nggak begitu, kan gitu ya? Kan gitu kan? Begitu. Itu pun nggak dipilih oleh masyarakat, termasuk bapak-bapak nggak milih. Begitu. Orang baik nggak dipilih, orang jahat dipilih. Coba rekam jejak, kan gitu. Ini penting, Allah. Jadi bapak sekarang itu buta kebanyakan masyarakat kita. Bapak harus tahu itu, masyarakat buta. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang tidak jahat. Terkadang buta. Yang penting wani. Ya, udah disogok dah, nurut kabeh. Mungkin lah yang baik-baik kan nggak punya uang rata-rata. Coba Fir'aun kaya atau miskin? Abu Lahab kaya atau miskin? Korun kaya? Nabi Musa kayaan mana Fir'aun dengan Nabi Musa? Kayaan mana Nabi Musa dengan Korun? Tuh begitu. Nabi Muhammad dengan Abu Lahab kaya mana? Tuh, begitu. Rata-rata orang baik itu miskin, larat, begitu. Ketere-tere, tahu nggak ketere-tere Bu Nina? Begitu, begitu. Belangsak hidupnya, susah, begitu. Itu rata-rata, begitu. Tapi nggak dipercaya. Bahkan saudaranya mengusir Nabi Muhammad, membunuh Nabi Muhammad, memeranginya. Begitu juga Nabi Musa, saudaranya sendiri, kan gitu. Bani Israel sama-sama Bani Israel. Begitu nggak percaya pada Nabi. Dan Indonesia juga begitu, banyak orang baik difitnah, menegakkan negara di Indonesia ini, ingin menjadikan bangsa ini merdeka, malah difitnah jadi apa namanya itu pemberontak. Ada itu sejarahnya. Ada namanya Pak Kartosuwiryo, itu orang baik, ingin menegakkan negara Islam, bukan negara Islam, negara Indonesia. Nah, tidak mau apa namanya bertekuk lutut kepada Belanda. Malah dituduh pemberontak. Siapa yang buat sejarah? Begitu. Kita juga harus paham, negeri ini kalau bukan bangsa Indonesia ini dikaruniai rahmat Allah, berat untuk maju. Karena rakyatnya sendiri buang sampah sembarangan. Betul nggak? Begitu. Saya tadi lihat, buang sampah, membuang gelas plastik di jalanan, di jalan tol, biasa aja. Coba. Ini dari mana coba? Rakyatnya mau disogok, mau disuap. Udah 5 tahun sekali didatang lagi, disogok, disuap lagi 5 tahun ini. Udah nggak ada pendidikan politik, nggak ada pendidikan kejujuran. Dan kita, alhamdulillah, setiap pekan di sini ada pengajian. Sayangnya pas ngaji nah ini, gitu. Ini bayang, gitu. Yang ngaji tidur, yang nggak ngaji apa? Tersungkur. Nah ini udah. Gitu. Nah, lanjutin. Pekan lalu kita telah membahas penyebab yang memudahkan kita qiyamul lail. Dan salah satunya kurangi makan. Jangan kenyang-kenyang. Tidur secepatnya. Jangan terlalu malam tidurnya. Kan gitu. Itu banyak sekali di situ sudah saya sebutkan kemarin. Sekarang bab kelezatan bayanu lazzatil munajati aklan wa naklan. Keterangan terkait dengan nikmatnya bermunajat kepada Allah. Secara akli, logika, dan nakli secara dalilnya, landasan hukumnya. Pertama kita pelajari di sini tentang aklannya. La yambaghi antus tab'adu atau antus tab'ada hadhihi ladzatu id yashhadu laha al-aqlu wan naqlu. Selayaknya tidak pantas untuk dijauhkan atau tidak dipelajari tentang nikmatnya bermunajat kepada Allah, karena secara logika dan secara akal serta secara dalil itu menunjukkan seperti itu. Fa ammal aqlu falya'tabira halal muhibbi li syahsin bisababi jamalihi aw limilkin bisababi in'amihi wa amwalihi. Secara akal logika, kenapa orang bermunajat kepada Allah itu nikmat? Itu secara logikanya, kalau ada orang mencintai seseorang yang lain karena kecantikannya, ketampanannya, atau kekayaan yang dimilikinya dari harta yang ia dapatkan. Nah,
Kira-kira seneng nggak ketemu pasangannya, ketemu pacarnya, ketemu calon istrinya, calon suaminya kaya raya? Seneng nggak? Seneng. Ketemu calon suami atau calon istrinya yang cantik dan ganteng, seneng atau tidak? Seneng. Kalau sudah seneng, ya kan, sudah seneng. Ketika melihat pandangan wajahnya yang cantik, yang ganteng, seneng. Melihat kendaraannya yang bagus, seneng. Datang pas malam-malam, aku pulang dek, my darling, nah, kan gitu kan, begitu. Malam-malam kelihatan nggak tampannya? Ketika malam nggak ada lampu, gelap. Ketika pulang gelap, istrinya, ya kan, menerima. Sayangku sudah balik, iya, gitu. Sudah masak apa, Nduk? Gitu kan, gitu kan. Sewenang itu melihat apa suaranya, apa mendengar suara istrinya, walaupun nggak ngelihat wajahnya. Karena pas siang hari wajahnya cantik, pas malam gelap kelihatan nggak cantiknya? Nggak kelihatan. Begitu juga kita melihat Allah, nikmatnya banyak dikasihkan pada kita. Harga mata bapak-bapak 2 mata berapa? Boleh dibeli 1 miliar? Halo? Nggak boleh. Telinganya dipotong 1 untuk di shop misalnya, boleh nggak? Nggak boleh. Lah iya, begitu. Giginya dipotong, begitu kan? Dirampalin semua, gitu kan? Untuk apa? Hiasan dinding misalnya kan? Begitu kan, bisa susun bagi ini gigi yang paling mahal di dunia. Kenapa? Dibuat untuk tulisan kaligrafi misalnya. Begitu. Boleh nggak dirampalin giginya? Itu berapa 1 gigi harganya? 1 gigi sakit, gigi 1 itu nyopotnya berapa juta itu kalau di rumah sakit dokter ahli cabut gigi, ahli gigi, dokter gigi. Mahal. Dan kita ini oleh Allah disiapkan pertemuan yang sendirian. Kalau bapak mau pacaran dulu, enaknya rame-rame di Monas atau sendirian di kebun kacang di dekat itu rumah kuburan itu, kebun kacang itu tanah kuseran, ada kuburannya ya Pak Maria. Itu kuburan dibuat taman supaya ingat mati lah, malah ingat istri kan gitu kan, begitu ya. Itu Pak, coba bayangin berduaan di situ, seneng nggak? Itu padahal wajahnya nggak secantik istrinya Rasulullah, kan Aisyah. Datang tepat waktu, giliran ngaji sudah terlambat tidur, begitu. Nah ini Pak, bayangin kan gitu, penting ya. Ini munajat kepada Allah waktu malam, nah gitu. Ketemu Allah sendirian. Bayangin Allah itu tidak kelihatan oleh kita, tapi Allah melihat kita. Begitu. Kita meneteskan air mata meminta, ya Allah, utang saya belum lunas, ya Allah. Nangislah. Menggeru-geru bahasa Jawa itu, minta kepada Allah. Kekasihmu akan ngasih. Kan kadang ada suami istri belum nikah mau nikah gitu kan? Mau nikah. Itu calon istrinya, aku minta mas kawinnya, ya kan, gelang, kalung, ya kan, cincin, anting-anting, gitu kan, sama bingle, nggak usah banyak. Setiap kalung, itu rata-rata 2 gram aja. Nah, total berapa gram? Anting-anting 2 gram, 2 jadi berapa? 4. Kalung 2 gram jadi 6. Terus kemudian apa tadi? Cincin 2 gram jadi 8. Gelang itu kalau 2, kalau 4 jadi berapa coba? 14 kan gitu ya. Bingle 2 jadi berapa? Nah, 18 gram kan gitu. Itu belum yang di hidung kan gitu kan? Belum di hidung dipasang kan gitu ya. Begitu. Terus di sini dikasih di matanya, di bawah hidupnya dikasih juga Pak gitu ya. Begitu. Coba berapa? Begitu. My darling, apapun yang kau minta, aku kasih tuh. Coba, aku belikan walaupun saya harus ngutang kan gitu ya, begitu. Itu dibelikan demi kekasihnya. Nah kita ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak diminta apa-apa, cuma diminta untuk mendekat padanya. Fafirru ilallah. Ini. Jadi Allah menunggu kita untuk datang kepadanya. Begitu. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan sejengkal, ya kan? Allah akan melangkahkan, mempercepat jaraknya dengan mendahului kita dengan sehasta. Kalau kita melangkah dengan sehasta kecepatan kita, maka Allah akan melebihi kecepatannya dengan 1 depa. Coba bayangin. Kita ini terkadang oleh Allah ditunggu, tapi kita nggak sadar.
Begitu. Coba ya, hari ini yang datang duluan ngaji duluan, yang suaranya keras siapa tadi? Mas. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Saya tahu. Kenapa datang duluan? Siapa Pak? Bukan Pak, itu Pak Didik kan bacanya keras banget begitu kan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Itu kan tadi begitu. Coba keras, ada saksinya itu. Semuanya menyaksikan termasuk saya. Bapak nggak nyaksiin dengerin aja. Bacaan beliau dapat pahala. Nah, ini munajat. Munajat Allah itu, ya munajat kepada Allah itu caranya yang baik adalah sendirian. Ya kan? Ya kan gitu. Kemudian kaifa yatalazzazu bi fil khalwati wa munajati hatta la ya'tihi naum tulalailihi. Sepanjang malam enggak tidur bertemu dengan pacarnya. Ya kan gitu. Aku tidak ingin pulang, kenapa? Rinduku belum habis. Kan gitu kan? Mau gitu. Yang betul lah betul. Gitu. Belahlah dadaku. Kan gitu ya? Mau gitu. Ingin ketemu pacarnya semalaman, bahkan enggak pulang. Kalau sudah pulang ditunggu-tunggu. Kalau nggak pulang-pulang 2 tahun itu namanya Bang Toyib kan gitu. 2 kali lebaran nggak pulang-pulang, 3 kali lebaran nggak pulang-pulang kan gitu kan. WA nggak muncul, sedih. Bapak-bapak juga begitu dengan Allah. Kalau kita sudah menikmati cinta kita kepada Allah, kalau kita nggak sholat malam, nggak doa malam, nggak munajat di waktu malam, itu sedih. Kalau kita ditinggal oleh Allah, kita jauh dari Allah, enggak sedih, itu berarti cinta kita kepada Allah palsu. Itu berkembang. Ya, palsu. Jarang sholat malam ke masjid aras-arasen. Apa Pak? Damun, ke masjid aras-arasen. Males ke masjid, ke rumahnya males. Mestinya kalau ada orang dikunjungi wakuncar, apa itu Pak Ali namanya? Waktu kunjung pacarnya pengalaman kayaknya ya. Oh gitu ya, ketemu di mana tuh istri dulu kan gitu ya, di halte atau di kuburan kan gitu lah. Iya itu kalau orang ketemu istrinya di masjid, di majelis taklim itu luar biasa ya kan. Lah kalau ketemu di halte, apalagi ketemu di kuburan, nah itu karetang sini kan gitu ya. Begitulah, itu lain babnya. Begitu istighfar yang ketemu di kuburan ya, jangan-jangan itu nyiroro gitu kan. Begitu ya. Ini penting ya, kalau dengan Allah ya kan, itu mestinya lebih daripada ketemu pacar kita, ketemu istri kita, suami kita. Ya, fa in qulta innal jamil yatalazzazu bin nazrati ilaihi wa innallaha ta'ala la yura. Kalau kamu, kita semuanya melihat kekasih kita, pasangan-pasangan kita karena kecantikannya, ketahuilah Allah oleh kita nggak kelihatan. Kita nggak lihat Allah. Gimana ngelihatnya Allah? Gitu. Allah melihat kita, ya kan? Fa'lam annahu law kana jamilul mahbubu wara'a sitrin au kana fi baitin muzlimin lakana al muhibbu yatalazzazu bi mujawaratihi al mujarradati dunan nazari wa dunal at-tam'i fi amrin akhar siwahu. Jadi kalau bapak punya pasangan, istri atau suaminya cantik ganteng gitu, kemudian sudah ketahuan lah gitu kan, begitu. Pas datang malam-malam gitu kan, pasti kita merasakan pasangan kita paling cantik, paling ganteng. Walaupun nggak lihat wajah kita atau dia nggak lihat wajah kita nggak lihat wajah dia. Begitu, paling cantik. Yang repot kalau lihat istri kita jelek, lihat istri orang cantik. Nah ini bahaya itu. Mungkin itu namanya kemusyrikan dalam cinta. Nah kan gitu kan. Mungkin itu karena Allah nggak mau disekutukan. Cintanya kita kepada Allah harus murni, mukhlishina lahud. Tuh, begitu ikhlas. Mukhlis murni, nggak boleh. Makanya Allah melarang keras, mencintai yang lain, ya kan, melebihi cintanya kepada Allah. Surat 9 ayat 24. Silakan Bu baca terjemahnya. Biar ibu-ibu kita semuanya ini paham. Cinta kita kepada Allah harus murni totalitas. Jangan sekutukan dengan yang lain. Silakan Bu. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan perdagangannya,
yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ada 8 poin yang tidak boleh kita mencintai. 8 ini melebihi cintanya kita kepada Allah, Rasul, dan berjuang. Gitu. Saya punya istri, saya punya kendaraan, saya punya anak, saya punya kebun, saya punya rumah, bisnis, dan lain sebagainya. Boleh. Tapi kita tidak boleh mencintainya melebihi cintanya kepada Allah, Rasul, dan berjuang di jalannya. Bapak juga begitu. Boleh mencintai istri, ini normal. Begitu. Normal. Yang repot orang nggak punya cinta. Kan gitu. Nggak punya istri nggak cinta. Kan gitu. Makanya barakallah, ini secara logika. Kalau nggak kelihatan oleh kita, Allah tidak terlihat oleh kita, maka Allah melihat kita. Sebagaimana Allah nggak memperlihatkan badannya, nggak melihatkan wujudnya, tapi melihatkan kenikmatannya, isyarat bagi kita, memperlihatkan makhluknya, ciptaannya, begitu, ya kan? Ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada bumi, langit, semuanya yang mencipta siapa? Allah. Nggak ada yang mengaku Tuhan selain Allah, bahwa saya yang menciptakan bumi dan alam semesta ini, nggak ada, kecuali Allah yang mengatakan itu dalam kitabnya Al-Quran. Maka kita harus yakin. Maka kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita tidak bisa melihatnya supaya kita merasa cinta kita itu sudah murni. Gelap pun kita bisa merabahnya. Bapak kalau punya istri lampu listrik mati gitu kan, istrinya cantik di rumahnya, ngelonin bantal atau istrinya? Halo. Halo. Oi. Begitu. Digerayangin apa sudah dipantengin? Dilihat gak kelihatan, listrik mati. Gimana kira-kira? Dirasakan atau dilihat? Dirasakan. Begitu. Allah juga begitu. Kalau nggak kelihatan, udah seperti bapak nggak lihat istrinya merem dah, kan gitu ya. Begitu, betul nggak? Nah iya, begitu. Ini penting. Ini akal. Jadi kalau kita nggak melihat Allah, Allah melihat kita. Ibadah yang banyak, seneng Allah didatangin. Sebagaimana bapak seneng ketika pulang kampung. Istrinya yang di kampung siapa? Yang istrinya di kampung ada nggak di sini? Seneng pulang kampung atau seneng di sini? Kalau pulang kampung seneng nggak? Yang ditemui anak atau tetangga? Istri, kan gitu ya? Begitu. Istrinya nggak nunggu-nunggu. Begitu. Semakin lama semakin rindu, kan gitu. Begitu. Semakin lama semakin ingin bertemu, kan gitu. Kita juga begitu. Kalau jauh dari Allah itu seakan-akan masya Allah sedih. Saya merasakan Pak. Kalau bapak bekerja di sini berapa bulan sekali pulang? Sebulan sekali. Saya 8 bulan 1 tahun nggak pulang-pulang. Begitu di Australia mau nyebrang nggak bisa, renang nggak bisa. Kalau sini kan lolos, saya bisa. Begitu sampai udah 1 pekan atau 2 pekan Pak Nanang pulang. Seminggu belum balik-balik, kan gitu. Kenapa? Seneng bersama istrinya, kan gitu. Nggak seneng lihat bapak-bapak, kan gitu. Begitu ya, begitu ya. Ini penting kan gitu ini. Kan? Nah ini secara secara akalnya sudah kita jelaskan. Secara nakal dalilnya. Allah sangat banyak menyitir mengirimkan ayat-ayatnya kepada kita tentang qiyamul lail, tentang bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Yang lain munajat kepada Allah dari ulama-ulama. Sekarang dari Ali ibnu Bakkar. Sejak mundu arba'ina sanatan ma'ahzanani syai'un siwa tulu'il fajri. Kata beliau, selama 40 tahun, ya kan, yang tidak bisa menghilangkan kesedihan saya, yang membuat saya tambah sedih dan tambah sedih lagi adalah ketika terbit matahari. Jadi kalau malam itu sedih, ketika sudah mendekati terbit matahari. Itu berarti apa? Di malamnya dia lagi bersenang-senang dengan kekasihnya, yaitu Allah. Kalau bapak cepat subuh gitu kok seneng, nah itu berarti dipertanyakan cintanya kepada Allah. Kalau saya bangun tidur, waduh, sudah jam 4, itu sedih. Kenapa? Qiyamul lail saya cuma 2 rakaat, 3 witir, udah.
Dan itu pun suratnya pendek-pendek. Tapi kalau saya jam 3, setengah 3 bangun, wudhu, kemudian dia qiyamul lail, itu saya bisa baca 3 juz, 4 juz. Begitu panjang-panjang berdiri 1 juz, 1 rakaat. Begitu. Dan itu harus kita latih. Kalau kita belum membiasakan diri seseorang untuk berdiri tegak di depan kekasihnya, ya kan? Bagaimana di depan musuhnya? Nggak berani, lari dia. Depan kekasihnya yang mencintai aja nggak mau berdiri, kan gitu. Ya, teman Allah. Coba nganterin istrinya ke pasar aja gak mau. Bagaimana nganterin, ya kan? Pahala untuk kita cari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nolong orang lemah, itu sebenarnya adalah nolong diri kita, kata Allah begitu. Itu yang pertama. Jadi sedihnya kenapa Pak tadi? Halo? Kenapa dia sedih? Kalau terbit matahari pagi. Gitu. Ya maunya malam terus sambil zikir istighfar. Lain lagi Fudail Ibnu Iyad, idza gharabatis syamsu farihtu bidzalami li khalwati bi rabbi. Kata Fudail bin Iyad, ini ulama terkenal, ya kan, ulama yang sangat dekat dengan Allah, mendekati kepada Allah. Apabila matahari telah terbenam, aku gembira, senang dengan kegelapan. Untuk saya khalwah, menyendiri dengan Tuhanku. Wa idza tala'at hazintu lituhu linnasi alayya. Tapi kalau terbit matahari saya sedih karena banyak manusia datang kepadaku. Saya Pak kalau pas waktu malam tuh seneng. Begitu, kenapa? Proposal nggak datang Pak Ferry, gitu kan? Begitu, nggak banyak datang tamu. Mohon maaf Pak Ustadz, bisa nggak saya datang malam Jumat? Mohon maaf yasinan. Gitu aja jawabnya. Begitu kan? Malam Sabtu gimana Pak? Mohon maaf saya sudah ada tamu. Begitu udah janjian masa dengan Allah. Kalau nggak digituin Pak, tamu datang terus bawa proposal, bawa surat permohonan. Besok ada sunatan, besok ada khitanan, ya kan? Apa bedanya sunatan sama khitanan? Nah, besok ada lagi hajatan, besok ada syukuran 17-an. Masya Allah, peresmian DKM, peresmian masjid, peresmian RT RW, semuanya minta sumbangan intinya. Gitu. Tapi kalau malam nggak ada. Gitu. Tapi SMS datang, WA juga datang, itu yang direpot. PDF lagi. Begitu. Makanya Bapak-bapak, ini penting. Kalau kita sedih saat terbit matahari, senang saat terbenam matahari, itu latihan untuk dekat pada Allah. Begitu. Ya. Abu Sulaiman mengatakan, ahlul laili fi lailihim, ya, aladzu min ahli lahwi fi lahwihim walaula lailu ma ahbabtul baqa fid dunya. Abu Sulaiman mengatakan, orang yang mengarungi atau menyelami waktu malam, di malamnya itu, ya, dia menikmati malam-malam itu, dia lebih lezat daripada orang yang menghabiskan waktunya untuk lahun, main-main, dan membuang-buang waktu di waktu mereka bersenang-senang. Andaikan bukan karena malam, aku ma'ahbabtul baqa, aku tidak senang tinggal di dunia. Kemarin saya di Semarang, nginep di penginapan, sampingnya ada namanya karaoke, apa? Klub malam. Nah, kan gitu. Itu sampai jam 3. Begitu Pak. Apa itu kira-kira? Orang-orang itu tidur atau kira-kira joget kira-kira? Kira-kira. Waduh. Begitu, dekat Simpang 5. Itu tembus ke tempat penginapan saya. Karena penginapan murah begitu. Pak Ferry, begitu. Suara tetangga. Pas saya parkir beneran naik klub, mau begitu. Apalagi nih hidup apa namanya? Live music. Nah, begitu. Apa itu? Musik hidup. Saya yang tidur pun jadi hidup, kan gitu. Dengar musik. Saya bangun jam 2, jam 3, Masya Allah, Mas. Begitulah haula wala quwata illa billah. Toh. Jadi Rasulullah, kalau andaikan bukan karena, ya kan, malam untuk qiyamul lail, saya sebenarnya tinggal di dunia ini udah Kak. Gitu Pak.
Itu kata Abu Sulaiman. Kita di mana? Kan gitu. Wa qala ba'dhum laisa fid dunya waqtun yushbihu na'ima ahlil jannah illa ma yajidu ahlut tamalluk fi qulubihim bil lail. Tidak ada. Nah, dunia ini waktu yang sangat nikmat seperti nikmatnya orang di surga, ya, kecuali orang-orang yang hatinya tuh, ya, dekat dengan ahlut tamalluk fi qulubihim bil lail, dekat dengan malam, senang dengan malam untuk munajat kepada Allah, min khalwatin atau min halawatil al munajah, karena manisnya munajat kepada Allah gitu. Jadi barakallah, usahakan belajar. Kalau matematika itu bisa didapat ilmunya dengan sekolah, tapi model-model munajat ini tidak dapat di sekolah tapi dengan latihan. Nah, begitu. Ya, lazzatul munajati laisat minad dunya innama hiya minal jannati adharahallahu ta'ala li auliyaihi. Kenikmatan bermunajat kepada Allah itu datang bukan dari dunia, tapi oleh Allah didatangkan dari surga, oleh Allah ditampakkan untuk para kekasihnya. Jadi kalau kita belum menikmati nikmatnya munajat kepada Allah, berarti Allah belum menjadikan kita kekasihnya. Sebagaimana bapak-bapak cintanya cinta palsu kepada pacarnya yang belum dinikahi mau nikah. Pas sudah nggak diminta nggak dikasih-kasih, maka kekasih kita pergi. Lah gua minta cukup dengan datang seminggu sekali, kagak datang-datang sebelum kita nikah untuk persiapan untuk ngurus dokumen pernikahan, lah gak datang-datang, ya udah gitu. Cukup sekali kan gitu. Pulangkan saja. Nah kan gitu. Nah ini Bapak itu pada Allah juga begitu. Ya, ma baqiya min lazzati dunya illa salas. Kelezatan dunia itu tidak tersisa kecuali 3 hal. Qiyamul lail, salat malam, waliqaul ikhwan, ketemu dengan saudaranya sesama muslim, ya kan? Wassalatu fil jamaah, dan salat berjamaah. Kalau kita memiliki ini, maka kita memiliki kelezatan dunia. Sholat berjamaah di masjid, ya kan? Ketemu saudaranya senyum. Kalau ketemu saudaranya becedut, manyun, berarti belum mendapatkan kenikmatan dunia. Begitu, ya. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita pecinta munajat kepada Allah. Mohon maaf kalau salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dilancarkan usaha kita, pekerjaan kita. Baik, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat di siang hari, di pagi hari. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini wasilah, ya, pendekatan diri kita kepada Allah. Setelah kita dekat dengan Allah, Allah mengabulkan permohonan, permintaan, impian walaupun kita tidak sebutkan. Salah satunya tadi disebutkan oleh Pak Ferry, pimpinan kita. Semoga oleh Allah kita dikasih kesehatan, kebugaran, kelancaran bisnisnya, rezekinya, usahanya diberkahi, keluarganya penuh sakinah, mawaddah warahmah, sehat walafiat, putra putrinya dan anak cucu kita nanti menjadi soleh dan solehah, mendoakan dan meninggikan kita dalam derajat yang tinggi bersama orang-orang yang disebut oleh Allah dari para nabi, para syuhada, siddiq dan orang-orang soleh yang menghuni surga dengan tanpa ada rasa kejenuhan di sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana hamdan kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li jaddatina wa jaddatina wa dhurriyyatina wa azwajina wa ammatina wa a'mamina wa khawalatina wa akhwalina wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin
muslimin wa ansur man nasratin minal mujahidin al mukhlasin fi masyariqil ardi wa magharibiha. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara, Allahumma ansurhum nasran qariba, Allahumma ansur nasran mubaraka, Allahumma tsabbit aqdamahum, Allahumma wahhid sufufahum, jama' kalimatahum, Allahumma jama'hum ya Allah fi jannatika na'im. Allahumma khudhil man khadalatin wal kafirin wal musyrikin wal munafiqin wasyuyu'in wasyi'in wal mustasyrikin. Allahumma zalzil aqdam, Allahumma mazzik sufufahum, Allahumma qtulhum wal anhum la'nan kabira fa innahum qatalul muslimin wa mazzaku sufufal muslimin wa wasabu biladal muslimin wa aradu ya Allah wa ta'a aqdamahum ala urudil muslimin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma yassir kulla umurina, Allahumma yassir kulla umuri dunyana wa ukhrana, Allahumma yassir kulla umuri auladina wa ailatina wa usarina wa syarikatina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.